Selamat malam, nama saya Natalia Ursiani Putri Detan. Saya akan mempresentasikan materi tentang sampling acak berlapis, lebih tepatnya tentang cara mengalokasikan sampel ke setiap stratum. Setelah kita mendapatkan nilai N di materi sebelumnya, maka langkah selanjutnya kita akan mengalokasikan N ke setiap stratum. Sebab N sama dengan N1 tambah N2 tambah seterusnya hingga Ni tambah seterusnya hingga Nk sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K Ni. Di dalam penelitian, baik itu kegiatan survei maupun kegiatan eksperimen, kita akan selalu berusaha untuk mendapatkan kesalahan sampling yang kecil dengan jumlah biaya yang minimum. Di dalam mengalokasikan sampel ke dalam setiap stratum, ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, banyaknya elemen dalam setiap stratum, dinyatakan dengan N besar I atau N populasi I, dengan I sama dengan 1, 2, hingga K. Yang kedua, tingkat heterogenitas atau variasi dari setiap stratum, biasa ditentukan oleh sigma I, di mana I sama dengan 1, 2, hingga K. Yang ketiga, biaya untuk memperoleh satu observasi dalam setiap stratum dinyatakan dengan simbol CI, di mana I sama dengan 1, 2, hingga K. Banyaknya elemen dalam setiap stratum akan mempengaruhi tingkat ketelitian informasi yang diperoleh dari sampel. Tingkat variasi atau heterogenitas dari setiap stratum harus diperhatikan, karena stratum yang sangat heterogen harus diambil sampel yang lebih besar daripada stratum yang relatif homogen. Oleh karena itu, untuk memperoleh jumlah biaya yang minimum, maka kita akan menggunakan rumus Ni sama dengan N populasi I sigma I per akar Ci per sigma I sama dengan 1 hingga K Ni sigma I per Ci dikali N dengan I sama dengan 1, 2, hingga K, di mana N besar I atau N populasi I sama dengan banyaknya elemen stratum Ki, sigma I sama dengan simpangan baku stratum Ki, Ci sama dengan biaya per elemen atau observasi stratum Ki, dan N sama dengan banyaknya elemen sampel. Jika sigma I tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan nilai berdasarkan dari penelitian sebelumnya atau berdasarkan range dari nilai setiap stratum. Yang berikut alokasi optimum. Biaya memperoleh informasi per elemen sama untuk setiap stratum Ci sama dengan 1 untuk semua I, maka kita akan memperoleh rumus optimumnya Ni sama dengan N populasi I sigma I per sigma I sama dengan 1 hingga K Ni sigma I kali N dengan I sama dengan 1, 2, hingga K. Yang berikut alokasi proporsional. Apabila biaya sama besarnya untuk setiap stratum, maka Ci bisa diberi nilai 1. Juga kalau simpangan baku sama untuk setiap stratum Si, maka diberi nilai 1. Sehingga kita akan memperoleh rumus alokasi proporsionalnya dengan rumus Ni sama dengan N populasi I per N besar dikali N dengan I sama dengan 1, 2, hingga K. Yang berikut contoh soal. Untuk contoh soalnya, saya menggunakan contoh soal nomor 2A, di mana data-datanya itu diperoleh dari contoh soal nomor 1. Penyelesaiannya, karena data-datanya diperoleh dari contoh soal nomor 1, maka saya menggunakan data-data hasil dari yang sudah dikerjakan oleh teman-teman
dengan materi yang menggunakan contoh soal nomor 1. Sehingga diketahui N1 sama dengan 55, N2 sama dengan 80, dan N3 sama dengan 65. Dengan S1 kuadratnya sama dengan 105,14, S2 kuadratnya sama dengan 158,19, S3 kuadratnya sama dengan 186,12. Ketiga S kuadrat itu dinyatakan sebagai nilai sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Rumus alokasi optimumnya NI sama dengan N populasi I sigma I per sigma I sama dengan 1 sampai 3 NI sigma I dikali N. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3, NI sigma I sama dengan N1 sigma 1 tambah N2 sigma 2 tambah N3 sigma 3. Kemudian kita masukkan masing-masing nilainya. Kita peroleh N1 sigma 1-nya 5782,7 ditambah N2 sigma 2-nya sama dengan 12.655,2 ditambah N3 sigma 3-nya 12.097,8 sehingga kita peroleh sigma I sama dengan 1 sampai 3, NI sigma I itu sama dengan 30.535,7. Di soal diketahui N sama dengan 50 akan dialokasikan ke setiap stratum menggunakan alokasi optimum. Maka kita menggunakan rumus alokasi optimum dari Neyman, kita cari N1-nya. Kita masukkan nilai masing-masing nilainya sehingga kita peroleh N1 sama dengan 5782,7 per 30.535,7 dikali dengan 50 sama dengan 9,45 atau setara dengan 9. Kemudian kita cari N2-nya menggunakan rumus yang sama. Kita memperoleh nilai N2-nya 20,7 atau setara dengan 21. Kemudian kita cari nilai N3-nya menggunakan rumus yang sama juga. Kita memperoleh nilai N3-nya 19,8 atau setara dengan 20. Jadi, dengan biaya yang sama dari masing-masing stratum dengan varians yang berbeda, dan setelah dialokasikan N sama dengan 50 ke setiap stratum dengan alokasi optimum, maka kita peroleh stratum 1 dialokasikan sebesar 9 proyek, stratum 2 dialokasikan sebesar 21 proyek, dan stratum 3 dialokasikan sebesar 20 proyek.